Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bobiranto Payu Izin Atur Uang. Seperti biasa saya akan berbagi hmm, informasi ataupun sharing mengenai berbagai hal di bursa efek, baik untuk trading ataupun investasi. Oke, kali ini saya akan coba bahas mengenai saham Telkom ya. Kenapa saham Telkom saya bahas ya? Pertama, ini adalah saham favorit saya gitu ya. Dan juga dia adalah saham terbesar nih, bukan terbesar, salah satu saham terbesar di bursa efek kita, memiliki market besar, kemudian juga dia adalah punya BUMN dan secara fundamental pun sangat menarik. Nah, Telkom ini menarik dibahas karena kalau kita lihat secara teknikal, ini saham Telkom itu hari ini itu sudah menyentuh di level 3.100-an ya. Hampir menyamai level pandemi COVID setelah COVID. Dan uh, Telkom ini dimulai dari sejak bulan Februari tanggal 20 Februari itu dia sudah mulai ada tren turun setelah mencapai titik 1.200 itu tinggi di tahun ini itu dia kemudian sudah mulai mengalami penurunan dan sejak bulan Maret itu sudah mulai turun tuh signifikan sampai hari ini gitu ya. Kemudian juga menariknya penurunan saham Telkom ini tuh diikuti dengan aksi jual juga oleh asing nih, oleh investor asing nih yang biru ini yang saya pakai biru ini itu adalah investor asing. Itu asing juga ikut menjual nih sejak tanggal 22 Maret itu asing itu konsisten menjual saham Telkom ini kemudian sudah mulai melandai pada 1-2 hari ke belakang ini. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah dua nih. Yang pertama, kenapa aksi asing jual di saham Telkom ini gitu. Yang kedua adalah apakah karena harga sekarang sudah menarik atau adakah kemungkinan untuk turun lagi? Jawab ya. Kalau kita lihat nih yang pertama nih dari saham dari apa namanya dari fundamentalnya dulu nih, dari fundamentalnya itu memang saham Telkom kalau kita lihat ya meskipun di tahun 2024 ini kuartal pertama ini itu memang ada peningkatan total revenue nih dari 36 menjadi 37, sekian triliun. Artinya ada meningkat kurang lebih 3%-an ya. Ya, dari 36 ke 37 ada kurang lebih 1 triliun meningkatnya berarti kurang lebih 3% peningkatan total revenue-nya gitu. Namun, namun nih, namun dari beban usaha pun meningkat dari yang tadinya hanya 24,6 triliun itu menjadi 26,42 triliun. Jadi ada kurang lebih kenaikan 10%. Nah, kita lihat nih, total revenue hanya meningkat kurang lebih 3% ya, dari 36, 37,4, hanya naiknya kurang lebih 3% lah ya, persen lebih. Tapi untuk usahanya itu meningkat hampir 10%. Berarti beban usaha meningkat hampir 3 kali lipat, sedangkan revenue hanya meningkat 3%. Maaf, beban usahanya meningkat 10%, sedangkan revenue hanya meningkat 3%. Berarti ada perbedaan hampir 3 kali lipatnya gitu ya, kenaikannya secara persentase. Nah, ketimpangan ini yang kemudian membuat laba bersihnya itu jadi terkoreksi. Jadi yang tadinya 8,4 triliun hanya menjadi 7,8 triliun rupiah. Ada penurunan kurang lebih 10%-an ya, kurang lebih ya, kurang lebih 10% atau enggak hampir 10%, kurang lebih 8% lah ya, penurunan dari laba bersihnya Telkom ini gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, kontribusi total beban usaha itu kemudian kalau kita breakdown saya belum baca laporan keuangan fullnya itu memang itu dikontribusi oleh kenaikan ini yang paling tinggi nih ya, beban interkoneksi dari yang tadi 1,5 triliun dari 1,9 ada kenaikan 400 miliar. Jadi kurang lebih naiknya 30%-an ini, hampir 30% untuk beban interkoneksi. Kemudian ada kenaikan juga di beban karyawan. Nah, ini yang cukup tinggi nih secara persentase share-nya gitu ya. Dan ini juga cukup tinggi dan ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang ini yang menjadi masalah utama nih. Ada peningkatan beban interkoneksi yang cukup signifikan, hampir 30%. Saya akan coba lihat ini apa sih yang ya, cuman yang pasti kalau untuk perusahaan sekelas Telkom ini mungkin ya, kalau saya nih ya, kalau ini dari saya pribadi, bukan ahli gitu ya. Ini ya wajar ya, mungkin karena eh, Telkom kan sifatnya adalah mengandalkan teknologi tinggi, jadi mungkin disebabkan adanya eh, apa namanya itu kenaikan dolar ya, atau pelemahan rupiah yang per hari ini itu atau di selama kuartal ini dia
menembus level psikologinya 16.000 sehingga otomatis mungkin ya kemungkinan ada beban biaya interkoneksi yang hitungannya dolar itu kemudian dihitung ada selisih kursnya. Ini ini hipotesis saya gitu. Kita akan coba lihat ya. Tapi intinya adalah ini adalah disebabkan adanya kenaikan beban usaha. Nanti kita akan coba lihat seperti apa lebih dalamnya. Jadi untuk jawaban pertama adalah kenapa asing menjual ya karena memang ada penurunan kinerja di mana labanya turun. Kemudian yang kedua adalah apakah harga saat ini cukup menarik? Nah, kalau kita lihat harga saat ini yang pertama dia sudah di level 3.100 itu sudah mencapai profit yang tadi saya katakan di awal. Yang kedua adalah kalau kita lihat berdasarkan history pair-nya yang saya coba gunakan history pair selama 5 tahun nih. Saya gunakan history pair selama 5 tahun. Mana ini? Yang ini. Nah, ini. Yang saya gunakan history pair selama 5 tahun. Ya, itu dia punya pair sebesar 17,5. Kemudian kalau saya gunakan lagi pairnya untuk historinya itu adalah sebesar ini min 1 dan min 2. Standar deviasinya maksudnya standar deviasinya itu ini. Untuk kita lihatnya harga saat ini itu sebenarnya sudah di bawah dari sudah ada di kisaran harga mana ini? Di kisaran harga pair yang standar deviasinya minus 2 ya di kisaran itu gitu. Bahkan di bawah itu ya. Itu sehingga kalau kita menggunakan pendekatan metode pair ini maka akan diperoleh valuasi untuk harga wajar Telkom sebagai ini saya coba hitungkan ya. Ini EPS-nya adalah 244 untuk TTM ya. Trailing 12 monthly itu artinya uh, TTM secara yang sudah terjadi. Jadi beda dengan annualize ya. Kalau ini adalah dari nilai per dari nilai EPS tahun 2024 kuartal pertama kita hitung annualize-nya dikalikan 4 aja gitu ya. Dapatnya 244 ini. Untuk yang TTM itu adalah PR yang sudah terjadi. Maaf, EPS yang sudah terjadi. Jadi EPS tahun 2024 kemarin, 23 kemarin yang full year-nya, kuartal 3, kuartal 2, kuartal 1, dan kuartal 4-nya, uh, kuartal 1, kuartal, ya, jadi ada EPS-nya yang kuartal full year-nya gitu ya. Ini gitu. Nah, kalau dengan menggunakan nilai rata-rata uh, pair-nya di kisaran 17,5, maka akan diperoleh harga wajar Telkom sebesar 4.200. Harga saat ini kan 3.120 nih, harga closing kemarin gitu kan. Nah, jadi dengan harga segitu ada diskon tuh kurang lebih 27%. Jadi kalau kita ambil hari ini, kalau kita nantinya sesuai dengan hitungannya akan menuju kembali ke harga wajar, itu ada potensi kenaikan tuh 37%. 37%. Oke lah, terlalu tinggi nih, kita mau ambil aja yang lebih rasional. Baiklah, kita ambil yang ini aja nih, yang di pair yang standar deviasi minus satunya gitu ya, di 15,54. Kalau itu kita ambil 15,54, ya, harga wajarnya ada 3.200. Berarti ada potensi kenaikan kalau kita ambil hari ini ya, itu ada potensi kenaikan 21,7%. Menarik nggak? Saya pikir sangat menarik ya. Jadi berdasarkan valuasi ini, ya, saya pikir harga Telkom saat ini cukup menarik, sangat menarik. Jadi makanya saya sendiri sudah mulai mengkoleksi nih saham Telkom ini. Tentunya nih ya bagi teman-teman ya jangan all in karena apapun bisa bisa ada kemungkinan apapun di pasar. Baiknya kalau memang mau masuk bertahap di saham Telkom. Ya, jadi kalau saya simpulkan justru adanya koreksi Telkom saat ini memberikan peluang kita untuk sangat bagus untuk mulai mengkoleksi. Jadi no worry lah. Fundamentalnya mungkin sedikit melemah tapi insya Allah akan ada perbaikan ya seiring dengan adanya penyesuaian di manajemen Telkom. Itu dari saya ya untuk sharing pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan ajakan jual beli, di segala risiko yang timbul akibat mengikuti video ini bukanlah tanggung jawab saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, share, and komen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.